Anda tahu kan, narasi evolusi linear yang sering banget diajarkan ke kita waktu di sekolah. Oh iya, yang ceritanya selalu bergerak lurus dan rapih itu kan? Nah iya, ceritanya selalu begini. Manusia gua yang primitif menemukan api. Lalu tiba-tiba kita mulai bertani, membangun pabrik, dan tahu-tahu kita sudah berada di puncak kecerdasan dengan ponsel pintar di tangan kita. Sangat rapi, sangat bersih, kayak Kayak buku petunjuk perakitan furnitur IKEA ya kan? betul sekali. Dan itu narasi yang sangat menenangkan, bukan? Kita tuh sangat suka merasa bahwa kita di era modern ini adalah versi manusia yang paling pintar, paling logis, dan ya paling berevolusi lah intinya. Tepat. Tapi ya, kemudian Anda melihat bukti-bukti antropologis dan arkeologis yang sebenarnya, dan tiba-tiba tangga evolusi yang lurus itu hancur berantakan. Benar-benar hancur. Realitas masa lalu kita tuh jauh lebih mengejutkan, jauh lebih aneh, dan jujur saja bikin kita mempertanyakan cara kita hidup hari ini. Jadi, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah sebuah kelas sejarah di YouTube. Judulnya Secret History Number 12, Heaven on Earth, dari kanal Predictive History kan? Persis. Dan misi kita hari ini adalah membongkar ulang narasi sejarah manusia itu dan melihat bagaimana imajinasi spiritual bukan sekedar dorongan bertahan hidup biasa yang sebenarnya membangun peradaban kuno. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk memberikan sedikit konteks bagi Anda yang sedang mendengarkan. Materi yang kita bedah hari ini punya pandangan yang sangat-sangat kritis terhadap sistem kapitalisme modern, struktur hierarki saat ini, dan sistem pendidikan kita. Iya, itu sangat terasa di sumber aslinya. Ya, tugas kita murni menyajikan, membedah, dan menganalisis argumen-argumen menarik dari materi aslinya untuk sekedar memicu pemikiran kritis Anda. Sepakat 100%. Kita ambil intisarinya dan kita uji gagasan-gagasannya. Jadi, mari kita mulai dari miskonsepsi terbesar yang sering kita dengar. Bahwa manusia purba itu didorong oleh materialisme murni. Mitos keserakahan bawaan. Iya, kita kan sering diberitahu bahwa secara alami manusia itu serakah, haus kekuasaan, dan cuma peduli pada pengumpulan harta demi kelangsungan hidup. Kayak itu sudah sifat dasar genetik kita. Tapi argumen yang diajukan di kelas tersebut membantah hal itu secara fundamental. Sejarah justru menunjukkan kalau manusia itu tidak secara bawaan materialistis. Masa sih? Lalu apa yang menggerakkan mereka? Sepanjang sebagian besar masa lalu kita, penggerak utama peradaban itu ada 3 hal. Dorongan keagamaan atau spiritual untuk menjawab teka-teki eksistensial, keinginan untuk mengekspresikan keberagaman sosial, dan rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Oh wow, jadi bukan soal mengumpulkan harta terbanyak. Sama sekali bukan. Gagasan bahwa kita pada dasarnya serakah itu diusulkan sebagai alat kontrol modern. Masuk akal sih. Karena jika Anda percaya bahwa tujuan hidup adalah mengumpulkan materi, Anda akan dengan senang hati menjadi pekerja yang patuh di dalam sebuah sistem hierarki kan? Betul, Anda akan terus berlari di atas roda putar itu. Tapi jika tujuan utama Anda adalah eksplorasi spiritual atau rasa ingin tahu, ya, Anda menjadi individu yang sangat sulit untuk dikendalikan oleh atasan manapun. Persis. Dan dekonstruksi ini berlanjut ke struktur sosial paling dasar yang kita kenal, keluarga inti, patriarki, ayah, ibu, anak. Oh, bagian ini gila sih. Buku teks sejarah kan sering melukiskan pria sebagai kepala keluarga, sebagai tatanan paling alami sejak zaman berburu dan meramu. Padahal, tatanan paling sukses dan bertahan lama di banyak masyarakat kuno itu justru adalah matriarki. Nah, mari kita bahas ini. Bagaimana mekanisme matriarki ini sebenarnya bekerja di masa lalu? Jadi gini, perempuan memegang kendali penuh karena mereka punya otonomi absolut atas reproduksi. Dan yang menarik, mereka menggunakan hubungan intim bukan sekedar untuk kesenangan, tetapi sebagai instrumen diplomasi politik tingkat tinggi. Instrumen diplomasi? Kayak negosiasi antar negara gitu? Kayak gitu, bayangkan ada 2 faksi pria di sebuah desa yang sedang bersitegang. Alih-alih membiarkan konflik itu berujung pada pertumpahan darah yang pastinya akan merusak komunitas, Seorang perempuan bisa masuk dan menengahi mereka. tepat, melalui hubungan intim, mereka mendamaikan faksi-faksi tersebut dan mengembalikan kohesi kelompok. Wah, itu diplomasi yang sangat praktis ya. Dan ada satu strategi biologis lain yang dibahas di materi ini, yang bikin saya benar-benar terdiam.
tentang menyembunyikan identitas ayah. Iya, ini sangat cerdas dari perspektif evolusioner seorang perempuan prasejarah. Prioritas utamanya kan memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anaknya. Benar. Nah, jika dia menjalin hubungan dengan banyak pria di komunitas tersebut, mustahil bagi siapapun untuk melacak garis keturunan secara pasti. Jadi ini betul-betul kayak polis asuransi komunal desa prasejarah ya? Asuransi genetik, istilahnya. Iya, setiap pria di desa itu melihat seorang anak yang berlarian dan dalam hati berpikir, itu mungkin bawa genetik saya loh. Alhasil, semua pria merasa punya kewajiban moral dan biologis untuk melindungi, memberi makan, dan merawat setiap anak di desa tersebut. Sistem backup yang sangat jenius kan? Sangat jenius. Tapi, tunggu dulu. Saya ada pertanyaan kritis nih. Jika sistem matriarki ini sebegitu damainya, di mana anak-anak diurus bersama dan kohesi sosial terjaga, rasanya kok nggak masuk akal ya mereka tiba-tiba secara sukarela menyerahkan otonomi itu ke sistem patriarki? Pertanyaan yang sangat tajam. Dan jawabannya bukan karena mereka mau. Pasti ada pemicu ekstrim yang memaksa pergeseran brutal ini kan? Iya, transisi itu tidak terjadi karena orang tiba-tiba merasa patriarki itu lebih baik secara moral. Itu terjadi karena pergeseran ekonomi yang drastis. Singkatnya, kebutuhan akan ledakan populasi. Ledakan populasi untuk apa? Dalam matriarki, pertumbuhan populasi sangat dikontrol. Perempuan tahu persis bahwa melahirkan terlalu banyak anak itu membahayakan nyawa mereka dan menguras sumber daya alam di sekitar. Tentu, itu sangat logis. Namun, ketika masyarakat mulai membutuhkan pekerja dalam jumlah masif, entah itu untuk bertani, membangun sesuatu, atau berperang, fokusnya berubah total dari keharmonisan menjadi kuantitas. Saya mengerti arahnya. Iya, perempuan dilucuti otonominya. Mereka secara tragis diubah fungsinya menjadi semacam mesin reproduksi. Mereka dipaksa melahirkan sesering mungkin demi memasok tenaga kerja. Dan itu pasti bikin angka kematian ibu melonjak tajam ya? Sangat tajam. Itu realitas yang sangat-sangat gelap. Dan menurut saya, itu berkaitan langsung dengan mitos usang lainnya yang dipatahkan di materi ini. Narasi survival of the fittest. Bahwa yang kuat yang menang, dan yang lemah ditinggalkan mati. Ya, kita kan sering disuruh percaya kalau alam purba itu brutal, saling memangsa. Bukti tulang belulang dari situs-situs arkeologi secara konsisten membantah mitos itu. Contohnya seperti apa? Kita menemukan fosil manusia purba dengan tulang paha yang pernah patah parah tapi sembuh total. Atau tengkorak lansia yang sudah nggak punya gigi sama sekali, tapi jelas hidup bertahun-tahun lamanya dengan kondisi seperti itu. Wah, padahal kalau di alam liar yang brutal, kaki patah itu berarti kematian instan kan? Tepat. Nggak bisa lari dari predator, nggak bisa cari makan. Fakta bahwa tulang itu bisa sembuh membuktikan satu hal. Komunitas prasejarah memiliki tingkat empati yang luar biasa tinggi. Mereka merawat yang sakit ya? Mereka merawat yang sakit, mereka mengunyah makanan untuk para lansia yang kehilangan gigi, dan mereka rela memikul beban rekannya selama bertahun-tahun. Astaga, itu indah sekali sebenarnya. Lalu kenapa narasi kompetisi brutal yang saling memangsa itu yang malah diajarkan ke kita sekarang? Menurut analisis di kelas tersebut, narasi itu ditanamkan murni untuk menumbuhkan kecemasan kronis di era modern. Karena masyarakat yang cemas, yang takut tertinggal dan mati kelaparan, jauh lebih mudah disuruh bekerja ekstra keras. Oke, ini membawa kita ke sebuah persimpangan yang menarik nih. Jika manusia kuno itu punya empati tinggi, sangat kohesif, dan tidak didorong oleh keserakahan material, lalu dari mana datangnya dorongan untuk membangun keajaiban dunia? Maksudnya seperti piramida? Iya, sesuatu yang masif dan kelihatannya mustahil dibangun tanpa motivasi ekonomi. Jawabannya ternyata ada pada cara otak mereka bekerja yang waktu itu belum terdistraksi. Kekuatan dari kejeniusan sensorik murni. Benar, otak manusia itu punya kapasitas komputasi internal yang tak terbayangkan. Asal kita bisa menghilangkan semua gangguan eksternal. Materi ini memberikan contoh brilian dari sejarah yang lebih baru untuk mengilustrasikan mekanismenya. Beethoven dan Leonhard Euler. Sang komposer tuli dan ahli matematika buta. Persis, Beethoven itu kemungkinan besar memiliki kondisi sinestesia. Saat dia mendengar nada musik, saraf-saraf di otaknya bersilangan sehingga dia secara harfiah melihat warna dari nada tersebut. Jadi itu kunci di balik pitch perfect-nya ya? Bahkan saat dia mulai tuli. Iya, sementara Euler, sang matematikawan legendaris itu, dia justru memproduksi karya-karya terbaiknya setelah dia mengalami kebutaan total. Wah, ini masuk akal. Karena tanpa ada input visual dari dunia luar yang harus diproses oleh otaknya setiap detik, seluruh energi komputasinya dialihkan ke dalam kan?
Tepat sekali. Kemampuan visualisasi internalnya jadi sangat-sangat tajam. Wheeler bisa membayangkan struktur dan rumus matematika tiga dimensi yang sangat rumit murni di dalam ruang hampa di kepalanya. Gila. Dan jika Anda menerapkan prinsip kapasitas otak yang terfokus ini pada budaya kuno, Anda mendapatkan hal-hal yang bagi kita hari ini terdengar kayak sihir. Contoh tentang navigator Polinesia ini benar-benar mencengangkan buat saya. Oh, itu salah satu pencapaian kognitif terhebat manusia. Bayangkan aja, Anda berada di tengah Samudra Pasifik, di atas perahu kayu kuno. Nggak ada GPS, nggak ada kompas, nggak ada alat navigasi fisik sekecil apapun. Tapi mereka bisa memetakan dan menyebar ke ribuan pulau. Bagaimana caranya? Mekanismenya murni kekuatan pikiran. Sang navigator memproses ribuan variabel ekologis secara real-time di dalam memori aktifnya. Mereka punya peta konstelasi bintang tiga dimensi di kepala mereka. Di kepala, bukan digambar di daun atau apa. Murni di kepala. Mereka bahkan bisa membaca arah arus laut yang tak terlihat di bawah air hanya dari cara gelombang memantul dan menghantam lambung perahu mereka. Mereka tahu ada pulau yang masih berjarak puluhan mil hanya dari Perubahan suhu angin kan? betul, atau sekedar melihat jenis burung tertentu yang terbang di atas mereka. Dan ada satu aturan utamanya yang paling gila. Navigator utama sama sekali tidak boleh tidur selama berada di laut terbuka. Serius? Sama sekali nggak boleh tidur berhari-hari. Kenapa? Karena seluruh proses kalkulasi navigasi itu terjadi di RAM otaknya, kalau kita pakai istilah komputer ya. Jika dia tertidur, kalkulasi koordinat spasial yang terus berjalan di kepalanya itu akan teriset. Peta mentalnya terputus. Dan kalau terputus? Mereka akan kehilangan orientasi arus, tersesat di samudera tak bertepi, dan ujung-ujungnya mati kelaparan. Ya ampun, ini adalah tingkat konsentrasi dan dedikasi sensorik yang jujur saja sulit dipahami oleh otak modern kita ya. Kita kan terbiasa menyerahkan daya ingat kita pada Google Maps. Daya komputasi internal yang sama inilah yang menjelaskan keajaiban kuno lainnya. Dan saya sangat suka bagaimana analisis di kelas ini membongkar habis-habisan teori konspirasi konyol tentang alien atau Atlantis terkait pembangunan piramida. Oh ya, itu memang sangat perlu dibongkar. Asumsi bahwa alien yang membangun piramida itu bukan sekedar hiburan fiksi ilmiah loh. Menurut saya itu mencerminkan arogansi dan bias konfirmasi manusia modern. Setuju. Kita menatap piramida hari ini dan berpikir, wah, karena hari ini kita butuh superkomputer, ekskavator hidraulik raksasa, dan ratusan insinyur untuk membangunnya, nggak mungkin dong orang Mesir kuno di tahun 2400 sebelum Masehi bisa melakukannya sendiri. Pasti dibantu alien, gitu kan kesimpulannya. Padahal mereka membangun piramida itu dari dalam keluar. Dan omong-omong, ditekankan di materi ini kalau piramida itu bukanlah sekedar makam egois untuk Firaun, melainkan kuil. Semacam fasilitas pekerjaan umum raksasa. Iya, sebuah proyek komunitas. Dan mereka membangunnya tanpa cetak biru di atas kertas. Nah itu, bagaimana puluhan ribu orang bisa bekerja dengan presisi tingkat milimeter tanpa perangkat lunak arsitektur AutoCAD? Jawabannya ada pada apa yang disebut sebagai visi terpadu. Ini penting. Agama dan mitologi pada masa itu bukan sekedar keyakinan pasif yang diucapkan saat ibadah. Itu adalah perangkat lunak arsitektur yang terpasang di benak kolektif mereka. Perangkat lunak mental, wow. Bangunan tersebut, Yaitu membawa surga ke bumi kan? tepat. Cetak birunya tidak digambar di atas kertas, melainkan ditanamkan ke dalam otak setiap orang melalui ritual, nyanyian, dan dedikasi religius yang absolut. Ini jujur bikin saya langsung mikirin tentang tempat kerja kita hari ini. Gimana tuh? Apakah sistem manajemen modern kita, kayak memecah proyek besar menjadi sprints kecil, menetapkan KPI individu dan tugas-tugas mikro yang terpisah-pisah, itu justru membunuh kemampuan kita untuk punya visi besar? Itu analogi yang sangat pas. Iya kan? Di kantor, kita tuh terlalu sibuk menatap layar laptop kita sendiri. Memindahkan satu batu bata digital kecil setiap hari dari kolom to-do ke kolom done. Sampai akhirnya kita benar-benar lupa atau bahkan nggak tahu bagaimana bentuk keseluruhan piramida yang sedang kita bangun. Karena fokus manajemen modern adalah efisiensi dari atas ke bawah. Bekerja lebih cepat, lebih murah, tapi sangat terfragmentasi. Pekerja di Mesir kuno punya hubungan spiritual langsung dengan produk akhir mereka. Mereka tahu batu yang mereka pahat hari ini akan menjadi bagian dari keabadian. Sedangkan kita hari ini terasing dari visi akhirnya ya. Betul.
Kita kehilangan ruh yang menyatukan sebuah karya kolektif. Itulah sebabnya, dengan semua teknologi super canggih yang kita miliki, kita akan sangat kesulitan mereplikasi pembangunan piramida hari ini. Karena kita sudah kehilangan kemampuan untuk menyingkronkan puluhan ribu pikiran ke dalam satu visi spiritual yang murni. Tapi pengorbanan demi visi surga di bumi ini kan begitu intens ya, hingga akhirnya ini membawa kita pada pergeseran terbesar dan mungkin paling tragis dalam sejarah umat manusia. Revolusi pertanian. Ah ya? Di sekolah kita selalu diajarkan bahwa transisi dari berburu dan meramu menuju menetap dan bertani adalah lompatan besar peradaban menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Padahal, catatan bioarkeologis menceritakan kisah yang 180 derajat berbeda. Kisah tentang tubuh manusia yang hancur. Tepat. Coba, ceritakan detailnya. Fosil tulang dari era tersebut menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kaum pemburu pengumpul itu punya postur tubuh yang jauh lebih tinggi, nutrisi mereka sangat beragam, tulang mereka padat, dan jam kerja mereka per hari itu jauh lebih singkat. Jadi mereka lebih sehat dan banyak waktu luang. Jauh lebih sehat. Tapi begitu manusia mulai menetap dan bertani, kualitas hidup mereka terjun bebas. Para petani awal menderita penyakit menular gila-gilaan karena hidup berdesakan dengan hewan ternak dan kotoran mereka sendiri. Gigi mereka juga hancur kan? Iya, gigi mereka membusuk parah akibat diet karbohidrat tunggal dari gandum dan pati. Dan tulang punggung mereka melengkung serta rusak karena kerja fisik repetitif mencangkul dari matahari terbit sampai terbenam. Lalu pertanyaannya, kenapa? Kalau bertani merusak tubuh mereka, bikin mereka sakit-sakitan, dan kerja lebih keras, kenapa mereka secara sukarela melepaskan gaya hidup pemburu pengumpul yang bebas itu? Murni karena candu ideologis. Candu ideologis. Manusia purba bersedia menukar kesehatan fisik mereka demi asupan spiritual. Mereka ingin menetap secara permanen di satu titik agar bisa terus berada di dekat pusat kosmik mereka. Entah itu kuil-kuil megah yang baru dibangun, atau pemimpin spiritual yang karismatik. Jadi mereka menoleransi penderitaan fisik yang ekstrim demi agama. Bagi mereka, melayani dewa atau membangun kuil itu jauh lebih penting daripada kenyamanan jasmani. Wow! Dan contoh utama dari fenomena ini adalah Göbekli Tepe di Turki kan? Sekitar tahun 9600 sebelum Masehi. Ini adalah kuil tertua di dunia yang pernah ditemukan. Benar. Dan proses yang terjadi di sana menyingkap sisi gelap dari penyatuan visi ini. Ya, awalnya dimulai dengan pola yang sangat indah. Seorang pemimpin karismatik mendapat visi mesianik, lalu dia mengumpulkan masyarakat yang tersebar untuk membangun pilar-pilar batu raksasa berukir yang menakjubkan ini. Semuanya bekerja dalam harmoni, penuh semangat spiritual. Tapi lalu... Pemimpin itu mati. Nah, dan saat itulah krisis suksesi meledak. Di dunia kuno Anda harus paham bahwa kuil itu bukan sekedar tempat berdoa di hari Minggu. Itu adalah infrastruktur ekonomi terpenting dalam masyarakat. Pusat redistribusi ya? Tepat. Seluruh upeti masyarakat mulai dari daging hewan buruan, hasil panen, sampai barang berharga, semuanya diserahkan ke kuil. Oleh karena itu, siapapun faksi yang mengendalikan kuil secara otomatis menguasai seluruh sumber daya dan memonopoli distribusi kekayaan masyarakat tersebut. Bayangkan aja kuil kuno itu kayak memegang algoritma rahasia dari perusahaan teknologi raksasa saat ini. Siapa yang menguasai algoritma mesin pencari atau platform e-commerce? Dia yang mengarahkan semua lalu lintas dan dapat semua upeti komisi dari penggunanya. Analogi yang sangat akurat, jadi wajar saja jika kekosongan kekuasaan di Göbekli Tepe memicu pertumpahan darah politik pertama dalam sejarah manusia. Perebutan monopoli algoritma kuno. Dari sinilah korupsi terstruktur lahir. Para elit yang bersaing mulai membentuk faksi-faksi dan masyarakat rahasia. Mereka melakukan sumpah darah yang eksklusif hanya untuk melindungi kepentingan kelompok mereka. Dan korupsi ini dengan cepat bereskalasi menjadi kekerasan ekstrim. Ada bukti fisiknya kan soal kekerasan ini? Ada. Penggalian di bawah pilar-pilar batu Göbekli Tepe menemukan makam berisi tulang-tulang manusia yang dihancurkan secara brutal. Astaga. Dikorbankan? Ini bukan sekedar ritual tumbal acak. Para arkeolog meyakini ini adalah bukti dari pembersihan politik. Fraksi yang kalah dalam perebutan kendali kuil dikorbankan, dieksekusi, dan dikubur di bawah monumen suci itu untuk mengukuhkan kekuasaan pemenang. Kekuasaan yang terpusat pasti memicu korupsi ya. Itu kayak cerita klasik umat manusia yang terus berulang. Tapi
Ada satu perbedaan besar antara nenek moyang kita dan kita hari ini. Apa itu? Saat sistem kita saat ini rusak atau korup, kita kan sering merasa terjebak ya. Kita mengeluh di media sosial, kita marah-marah, tapi besoknya kita tetap bangun pagi, pakai baju rapi, dan pergi ke kantor yang sama untuk melayani sistem yang sama. Ah, kepatuhan modern. Iya, tapi manusia kuno itu nggak tinggal diam. Menurut materi ini, mereka punya fleksibilitas dan kelenturan sosial yang sungguh-sungguh luar biasa. Analisis ini merumuskan 3 hukum dasar masyarakat kuno yang sangat relevan. Pertama, masyarakat itu sangat dinamis dan cair. Kedua, keberagaman di dalam satu komunitas itu jauh lebih besar daripada perbedaan antar komunitas yang berbeda. Dan yang ketiga, Ini yang paling krusial. Komunitas sering secara sengaja membentuk struktur sosial mereka sebagai bentuk penolakan total terhadap komunitas tetangganya. jadi kayak aksi protes yang nyata ya. Jika sekelompok orang merasa kuil di kota mereka mulai korup, mereka nggak ngadain protes damai bawa spanduk. Tidak. Mereka mengemasi barang, berjalan puluhan mil ke arah yang berlawanan, lalu mendirikan permukiman baru dengan aturan sosial yang sengaja dibuat 180 derajat terbalik dari kota asal mereka. Wah, identitas mereka betul-betul cair ya. Fakta tentang penduduk asli di pantai barat laut Kanada ini adalah bagian favorit saya dari seluruh materi. Suku-suku di sana punya sistem 2 musim yang sangat unik kan? Ya, di musim dingin, komunitas ini hidup dalam sistem hierarki yang sangat kaku. Ada istana kayu yang besar, ada bangsawan, ada penjaga, ada rakyat jelata. Aturan ketat berlaku. Siapa yang boleh makan duluan, siapa yang duduk di mana. Tapi begitu salju mencair dan musim panas tiba, bam, Seluruh sistem kelas itu dibongkar total. dibongkar habis. Mereka menyebar keluar dari istana menjadi kelompok-kelompok kecil yang 100% egalitarian. Tanpa pemimpin, tanpa kelas sosial. Semuanya setara. Dan yang paling gila, mereka bahkan mengganti nama mereka sendiri. Mereka secara periodik merombak total identitas sosial mereka agar selaras dengan tuntutan ekologis musim tersebut. Saat sumber daya menumpuk di satu tempat di musim dingin, mereka butuh manajemen sentral yang ketat. Tapi saat sumber daya tersebar di alam liar saat musim panas, Mereka butuh otonomi penuh. coba deh Anda bayangkan ketika menerapkan sistem ini di dunia korporat modern. Di kuartal pertama tahun ini, Anda adalah CEO perusahaan dengan kantor sudut yang mewah dan struktur komando yang diktator. Lalu masuk bulan Juni, struktur perusahaan dibongkar, Anda tiba-tiba menjadi staf operasional lapangan yang gajinya setara dengan semua orang dan Anda dipanggil dengan nama yang berbeda. Kedengarannya seperti kekacauan total bagi kita yang terbiasa hidup kaku. Banget. Tapi bagi mereka, kelenturan ini mengganti avatar sosial layaknya pemain game World of Warcraft di dunia nyata, itu adalah mekanisme pertahanan ekologis yang cerdas. Dan kelenturan ini ternyata berakar kuat pada cara mereka memandang alam. Bukan sebagai sumber daya mati, melainkan sebagai entitas politik yang hidup dan harus diajak bernegosiasi. Ini poin yang sangat esensial. Mari kita lihat suku Barasana di pedalaman hutan Amazon. Bagi mereka, kosmos dan alam fisik itu adalah satu kesatuan yang bernapas. Sungai, pepohonan, bebatuan, hewan, semuanya memiliki kesadaran sendiri. Jadi, mereka nggak bisa sembarangan nebang pohon atau berburu ya? Tidak bisa. Ketika mereka butuh daging dan ingin berburu satwa liar, mereka tidak mengambil tombak dan langsung membunuh. Seorang dukun harus masuk ke kondisi trans terlebih dahulu untuk melakukan negosiasi diplomatis dengan roh penjaga spesies hewan tersebut. Dan ini yang sangat digarisbawahi di materi. Berburu bukanlah hak asasi manusia, melainkan sebuah kontrak kesepakatan antar spesies. Betul sekali. Jika seorang pemburu melanggar kuota yang disepakati roh atau membunuh hewan tanpa izin spiritual dari sang dukun, ada konsekuensi karma yang instan dan mematikan. Roh penjaga alam akan mengirim jaguar atau elang raksasa untuk memburu balik si pelanggaran itu. Wah, secara psikologis dan ekologis, mitologi macam ini adalah sistem manajemen lingkungan yang paling efektif di dunia kan? Alih-alih melihat hutan sebagai supermarket raksasa yang bisa dikuras habis-habisan kapan saja, seperti kebiasaan manusia modern, mereka melihat alam sebagai pasangan hidup. Pasangan yang menuntut rasa hormat resiprokal. Itu adalah kontrak keseimbangan kosmik yang ketat. Dan ini juga menjelaskan banyak hal tentang peninggalan seni purba. Lukisan gua prasejarah yang sering kita lihat, ratusan cap tangan manusia dan siluet banteng atau rusa di dinding batu gelap.
Itu kan sering dianggap sebagai ya sekedar hobi estetik manusia yang lagi bosan di gua. Padahal sama sekali bukan. Itu adalah dokumen legal spiritual. Lukisan itu adalah bentuk pelaporan administratif dan rasa terima kasih kepada roh hewan yang telah bersedia mengorbankan tubuh fisiknya agar manusia bisa makan dan bertahan hidup. Dokumen legal purba, luar biasa. Dan mempertahankan keseimbangan kontrak kosmik ini benar-benar urusan hidup dan mati bagi mereka. Lihat saja kasus suku pigmen Buti di Afrika. Ini agak menakutkan sih. Ya, suku Mbuti ini memiliki instrumen musik sakral berupa pipa kayu panjang yang disebut molimo. Ketika komunitas mereka dilanda penyakit, gagal panen, atau tragedi, mereka tidak menyalahkan nasib atau dewa yang marah. Mereka menyalahkan apa? Mereka percaya bahwa hutan, yang mereka anggap dan panggil sebagai orang tua mereka sendiri, sedang tertidur nyenyak dan lupa melindungi anak-anaknya. Maka solusinya, setiap malam, seluruh komunitas harus berkumpul di sekitar api unggun, menggunakan instrumen molimo itu untuk bernyanyi bersama guna membangunkan hutan kembali. Nyanyian pengantar bangun tidur untuk hutan kedengarannya sangat damai ya. Tapi hukum selama ritual komunal ini berlangsung sangat bertolak belakang dengan citra damai mereka kan? Jika ada satu saja warga suku yang tertidur saat ritual bernyanyi ini berlangsung, Orang itu akan dibunuh oleh komunitasnya sendiri. dibunuh hanya karena ketiduran. Kenapa bisa sebrutal itu? Karena dalam realitas pikiran mereka yang sepenuhnya dibangun di atas visi terpadu kolektif, satu orang yang mengabaikan ritual itu tidak sekedar dianggap malas atau capek. Orang yang tertidur itu dianggap sebagai ancaman nyata bagi eksistensi seluruh suku. Oh, karena ritmenya bisa rusak. Jika nyanyian itu terputus atau energinya melemah karena ada yang tidur, hutan tidak akan bangun. Dan jika hutan tidak bangun, mereka semua akan mati kelaparan atau kena penyakit. Warga yang tertidur itu biasanya dieksekusi secara diam-diam oleh anggota suku yang lain, lalu mereka akan mengarang cerita bahwa ia diseret macan tutul di malam hari. Dan ada hukuman lanjutannya yang jauh lebih mengerikan dari sekedar kematian fisik. Penghapusan sejarah eksistensi ya. Iya, seluruh sejarah eksistensi orang tersebut akan dihapus secara permanen dari ingatan kolektif suku. Namanya tidak akan pernah disebut lagi, seolah-olah ia tidak pernah lahir ke dunia ini. Dihapus dari kanon sejarah umat manusia hanya karena gagal menjaga visi komunal, itu memang terdengar brutal bagi telinga kita hari ini. Tapi itu membuktikan dengan sangat gamblang betapa mutlaknya kekuatan visi bersama bagi nenek moyang kita. Tanpa visi bersama, peradaban kuno tidak akan bisa bertahan semalam pun. Wah, oke. Kita sudah melintasi lanskap informasi yang luar biasa luas hari ini. Mulai dari membongkar miskonsepsi bahwa kita ini murni didorong keserakahan. Lalu melihat kejeniusan otak komputasional di balik navigasi samudra tanpa alat ukur. Menyaksikan krisis politik berdarah pertama di kuil kuno Göbekli Tepe. Sampai belajar tentang kontrak karma yang mematikan dengan hutan Amazon dan Afrika. Jika ada satu benang merah yang menyatukan semua bukti arkeologis dan antropologis ini, itu adalah realitas tentang pergeseran radikal dalam cara hidup manusia. Kita ini berevolusi sebagai spesies yang termotivasi oleh hasrat besar penciptaan surga di bumi, di mana pekerjaan fisik adalah bentuk pengabdian keagamaan, dan identitas kita menyatu erat dengan komunitas dan alam. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mereduksi diri kita sendiri. Betul, kita mereduksi diri kita menjadi sekedar komponen pasif di dalam mesin raksasa materialisme. Transisi menjadi masyarakat modern ini bukan sekedar soal berganti dari tombak ke traktor lalu ke laptop. Ini adalah hilangnya cara kita memahami peran kosmik kita di alam semesta. Kita secara bertahap telah menukar visi kolosal kita dengan sekedar efisiensi dan metrik angka. Dan saya rasa, ini membawa analisis sejarah yang epik ini langsung menembus realitas meja kerja Anda hari ini. Saat Anda, merasa lelah, kehabisan tenaga, dan merasa kosong setelah menatap layar monitor selama 8 jam berturut-turut, coba tanyakan pertanyaan ini pada diri Anda sendiri. Apakah Anda hari ini bekerja murni hanya untuk mencoret daftar tugas, demi metrik kecepatan yang mungkin sebenarnya tidak Anda pedulikan sama sekali? Ataukah jauh di lubuk hati Anda, masih ada sisa-sisa dorongan spiritual kuno itu? Sebuah visi terpendam yang ingin menyatukan Anda dengan orang lain untuk membangun sesuatu yang maknanya jauh melampaui kepentingan diri Anda sendiri. Ini adalah semacam undangan ya, bagi kita semua
untuk mengaudit ulang tujuan dari energi yang kita habiskan dari jam 9 ke jam 5 setiap hari. Benar sekali. Sejarah kita terbukti bukanlah sebuah garis lurus yang membosankan dari zaman kebodohan menuju era kecerdasan artifisial. Ini adalah cermin dari potensi kognitif dan struktur sosial yang luar biasa fleksibel. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif ini. Silahkan. Jika imajinasi kolektif manusia terbukti mampu menavigasi kelamnya Samudra Pasifik murni dengan hitungan mental, dan mampu mendirikan piramida presisi raksasa tanpa satu baris pun kode perangkat lunak, kemampuan spektakuler apa dari otak Anda yang saat ini sedang tertidur lelap hanya karena sistem kehidupan modern memaksa Anda untuk tidak pernah menggunakannya? Terima kasih sudah membedah materi ini bersama kami hari ini. Teruslah bertanya, jangan berhenti mengeksplorasi, dan sampai jumpa di bedah materi mendalam kita selanjutnya.